observasi di kelasnya Bubur. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada 3 tujuan supervisi, yaitu yang pertama, supervisi itu bisa membantu guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Ya. Yang kedua, supervisi itu dilakukan untuk memastikan apakah proses pembelajaran di kelas itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, supervisi bisa digunakan untuk mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya. Baik, Puun, sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi kelas sebelum kita melakukan observasi nantinya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Ibu. Oke, monggo. Sebelumnya Puun, kita akan sepakat kapan akan melakukan observasinya, Puun siap? Insya Allah hari Senin tanggal 4 Desember. Senin tanggal 4 Desember besok ya, Puun. Kira-kira nanti kelas mana yang akan kita gunakan? Kelas 8C. Baik, kelas 8C. Baik, Bu Puun, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran yang didefinisikan Puun untuk dalam observasi nanti apa, Puun? Oke. Tujuan pembelajarannya itu adalah menulis gagasan atau pesan dari teks eksposisi peristiwa budaya secara logis, kritis, dan kreatif yang disajikan melalui gambar. Baik, Puun. Sekitar menulis itu ya? Oke, menulis. Untuk area pengembangan yang hendak ingin dicapai Puun nantinya apa saja, Puun? Oh ya, untuk area pengembangannya itu ada kegiatan pembelajaran yang menghasilkan peningkatan minat siswa dalam menulis teks eksposisi. Terus ada lagi yaitu sikap anak menunjukkan kreativitas menulis teks eksposisinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk area pengembangannya. Ya, berarti area ini nanti yang akan saya observasi di kelas yang Puun. Okay. Kalau untuk strategi sendiri, apa saja Puun yang akan dipersiapkan Puun dalam rancangan ini nanti? Untuk strategi yang akan dikembangkan itu berdiskusi kelompok sesuai dengan area tempat duduk. Ya, terus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Di sini ceramah itu tentu ya Bu, karena kalau tidak dengan ceramah itu siswa kurang mudeng karena di sini itu anak kurang untuk mengembangkan kreativitas pembelajarannya kurang. Nah, harus dengan guru berceramah terlebih dahulu. Terus nanti ada dengan metodenya PBL. Terus nanti ada presentasi hasil kerja. Nah, itu anak salah satu dari perwakilan kelas presentasi di depan untuk menyajikan bagaimana hasil kerjanya. Terus ada observasi sikap. Oh iya, untuk observasi sikap tadi apakah siswa sudah punya minat menulis atau belum tadi ya, Bu? Terus baik, Bu, demikian yang bisa saya tanyakan untuk pra-observasi kelas ini. Kita bisa bersiap-siap untuk menuju nanti persiapan observasi di kelasnya. Baik, untuk selanjutnya terima kasih Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai kita berjumpa lagi di observasi kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sekali perkenalan itu. Ramu wis sambung ya. Kali ini ya. Sekawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Intan Putri Aprianti SPD.com. Saya CGP dari Angkatan 9 Kabupaten Temanggung. Saya berdinas di SMP Negeri 1 Tretek. Di sini saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan supervisi akademik dengan menerapkan prinsip coaching. Nah, di sini saya sudah bersama dengan rekan saya yang bernama Bu Puun Hari Mustianti Kartika SPD. Beliau mengajar bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Tretek. Selamat pagi Bu Puun. Pagi Bu Intan. Baik, kita bisa melanjutkan untuk kegiatan pra-observasi kelas ini Bu Puun.
sakit. Oke, nah Joko sing sakit golek nang mari. Sing sehat saiki kuwi mongso dan dijogo kesehatane. Oke, ojo nganti masuk angin. Minggu ini Bu wis maringi materi babagan cerkak. Isin kalian cerkak. Cerita cerkak. Nah, cerita cerkak. Saiki Bu arep maringi materi babagan teks eksposisi. Wis tau ngerti teks eksposisi? Sapa sing wis tau nulis karangan? Bener. Karangan. Oke, apa jenengane? Babagan teks eksposisi. Nah, apa wae sing arep di apa jenengane dicapai? Nah, buat kompetensi awalnya peserta didik sudah memahami bentuk teks sastra. Oke. Nah, kalau karangan, kalau sambil nulis pengalaman pribadi. Untuk nulis pengalaman pribadi. Oke. Nah, apa nulis apa nih? Wow. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai jenis teks non sastra. Terus tujuannya peserta didik dapat menulis gagasan. Jika tetapi sampeyan kuwi iso nulis gagasan. Oke, pesan tentang sosial budaya lewat teks eksposisi secara logis, kritis dan kreatif. Nah, lagi 6 kurikulum merdeka yang penting sebenarnya profil belajar Pancasila. Penting tunggal terus kalian tiga goyong kawan definisi teks eksposisi. Apa teks eksposisi? Yo, kasih baca. Mbak, baca. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi inggih menika uraian sing ngandharake tujuan kanthi njlentrehake. Nggih, njlentrehake itu apa? Nah, njelasake maksud lan tujuan saking karangan. Terus yang mulai iku mau miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saniki eksposisi dipun serat secara umumnya. Eksposisi dipun serat kanthi awujud paragraf ingkang anggadhahi teges menawi paragraf kasebut nggadhahi tujuan njlentrehake
nggambarake menapa ingkang dadi apa jenenge tujuane barang ana. Iki cirine katanan nggih singkat padat cetha. Nggih singkat padat cetha. Terus gunakake bahasa baku. Ora yo bahasa gaul bahasane cacah nang niki mboten. Nggih, tetep nganggo bahasa baku. Terus terus informatif maringi apa? Informatif informasi objektif kali faktual berarti eksposisi niku dibagi jadi 6. Okay. Enten eksposisi definisi, enten eksposisi proses, enten eksposisi ilustrasi, enten eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, dan eksposisi pertentangan. Ini eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaitu njlentrehake penjelasan utawi definisi satunggaling topik. Menjelaskan suatu benda. Bisa didefinisikan. Oh, John. Ngerti John? Ngerti mboten John? Mboten. Oke, zaman kuno John kuwi kok gawe nafsu. Sing dindit. Sing iki sebenarnya apa? Itu. Oke, nek tugas niku bisa ditangke. Oke, jangan lupa golek John kaya apa John. Oke, nah didefinisikan. Saged kemampuan didefinisikan. Saged. Oke, nah sakniki proses. Oke, eksposisi proses kuwi njlentrehake langkah-langkah sing maringi informasi. Oke, informasi sing bermanfaat. Nah, sakniki eksposisi ilustrasi. Napa? Eksposisi ingkang maringi penjelasan aspek gambaran. Eksposisi laporan. Iki njlentrehake hasil laporan penelitian tertentu. Terus eksposisi perbandingan. Bandingake antara siji kali sijine. Oh liyane. Terus eksposisi pertentangan. Njlentrehake informasi utawa masalah ingkang mempertentangkan dua bab. Jadi pertentangan berlawanan. Nah, begini. Wonten malih wau wis ana apa? Ciri-cirine. Terus sakniki struktur teks eksposisi. Enten napa? Irah-irahan. Irah-irahan kuwi napa padha karo judul. Nggih. Nah, terus lebar ana irah-irahan enten sing jenengane tesis utawa pernyataan umum. Nah, setelah tesis mengke enten argumentasi kuwi sing gawe napa? Memperkuat apa? Memperkuat tulisan.
Sing arep dijelasake iki apa? Nah, argumentasine kok. Terus bariku penegasan ini yang terkait kaidah penulisan teks eksposisi. Oke, nentokake topik. Coba nentokake topik. Terus lebar topik yo tujuane kuwi kepriye? Lebar tujuan nglumpukke data kuwi sing arep ditulis nopo kuwi apa wae. Dilumpuk-lumpukake sik. Oke, nek datane pun komplit yo gek damel cengkorongan. Mengke nek wis gawe cengkorongan gek dikembangake. Kita dikembangake wis berarti dikembangake pun enten apa ne mau tesise enten argumentasine enten penegasi. Oke, penegasi. Nah, pun nek wis kabeh digawe kesimpulan. Nah, sakniki oke. Oke, sampean garap berkelompok. Kelompoke urut lenggah mawon nggih? Nggih. Nah, nek tak urutke anu mengke kamelan. Damel kelompok. Iki wis ana kelompok 6. Oke, tak paringi gambar. Nah, terus sampean gawe teks deskripsi. Oke? Iki gambare. Enten sampah ono gamelan. Terus wayang wong. Enten wong olahraga. Panganan lokal alih kebersihan sekolah. Nah,
wis lemes. Wau wis tak tawani
apa sing arep maca nang arep, ora ono sing ngancung. Nggih. Berarti Bu tunjuk nggih. Nggih. Yo Mbak Naisya. Nggih. Perkenalan. Perkenalkan nama saya Naisya Unik, saya kelas 8C. Yo sing rada seru suarane. Sampah Indonesia dadi sorotan maneh babagan masalah sampah sing terus saya gede lan ora bisa dirampungake. Waca pengembangan masalah sampah plastik kaya pemerintah kudu nyepetake perbaikan sistem manajemen. Indonesia duwe populasi pesisir 187,2 yuta sing saben taun ngasilake 3,2 yuta ton sampah plastik sing ora dikelola kanthi bener. Wakara 0,48 tekan 1,29 yuta ton sampah plastik dianggap bisa ngotorake sampah. Nggih. Pun? Sampun? Ya, pun bareng enggak. Nggih. Nah, iku wau teks eksposisi ning Mbak Naisya pun jumbo dereng, pun sesuai dereng. Nggih, nggih, matur nuwun Mbak Naisya. Nggih. Saiki bekerja sama, membuat tugas, terus berimajinasi, gitu. Sampeyan diparingi gambar. Oh, ini loh kudune kaya ngene. Aku tak urun kalimat sing kaya ngene. Aku tak urun kalimat kaya ngene. Nah, setok kalimat-kalimat iku dilumpuhake. Nggih, dadi karangan. Pun terus yo tak baleni melih. Karangan eksposisi niku napa wau? Yo. Karangan eksposisi kuwi tulisan utawa urean sing dilentrehake sawijining bab kanggo menehi informasi intine informasi sing bermanfaat. Nggih. Nah, ciri-cirine napa mawon ciri-cirine? Yo Mas, jangan. Napa ciri-cirine? Trigger, padat, akurat, informasi. Nah, strukturnya enten pinten? Papat. Napa mawon?
babagan ini dari mojo apa to wis dibuat. Oke, nanti dari LKS dan di mojo sih. Oke. Nah, oke, apa sing ora ngerti di takokake Mas pelajaran. Oke. Nah, yuk oke wis bel. Nah, saiki yuk ketua kelas. Mas Reno mimpin dulu. Cepat duduk siap Kak. Sudah mulai. Oke, boy. Nek mantul sing hati-hati ngepit ojo do kebut-kebutan. Nggih, mongso udan dalane lunyu. Nggih, pun tak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Saya lihat ini wajahnya sudah ceria, sudah plong semua. Sudah, alhamdulillah sudah plong sekali. Bagaimana tadi perasaannya, Bu Bun? Perasaannya ya deg-degan. Untuk keberhasilannya itu ya belum tahu. Yang penting sekarang sudah plong, sudah tidak deg-degan lagi. Wah. Kalau menurut Bu Bun sendiri, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, berdasarkan penilaian dari Bu Bun sendiri, kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Bun berapa nilai? Ya, berapa ya? Ya sekitar 7 sampai 8 lah. Belum berani menjawab lebih. Kenapa Bu Bun kira-kira? Ya, karena satu mungkin dari segi anak dulu ya. Dari anak itu masih ada yang belum aktif dalam bekerja kelompok. Terus kalau dari saya mungkin dari penyampaian materi kadang masih kurang dalam menggunakan sarana prasarana seperti laptop LCD itu pasti juga kurang, sehingga nanti minta pendampingan pilihan yang lebih. Sama-sama saling belajar ya Bu Bun. Iya. Kalau dari permasalahan seperti tadi saya dengar Bu Bun menyampaikan ada kurangnya minat siswa. Kalau menurut Bu Bun, minat siswa yang seperti apa itu Bu Bun? Gini Bu, karena ini kan bahasa Jawa ya. Nah, bahasa Jawa itu di kalangan anak sekarang itu memang kurang. Anak itu lebih senang dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lainnya. Ketika ini apa sih namanya pembelajaran, nah itu anak jarang untuk berkomunikasi juga susah. Nah, untuk bahasa kromo ya, bahasa kromo itu susah. Nah, jadi mereka berasumsi kalau pelajaran bahasa Jawa itu sulit. Nah, kadang anak-anak enggan untuk
saja. Kalau untuk membiasakan agar mereka terbiasa dengan bahasa Jawa, sebagai guru bahasa Jawa bagaimana Bu? Itu ya gimana ya? Di sini itu sulit. Kadang kalau kita dipaksa setiap pembelajaran wajib menggunakan bahasa Jawa, nah itu anak kadang, Bu, mboten saged. Bu, niki basane artinya pripun? Berarti belum apa-apa anak-anak sudah Iya, merasa sudah pesimis. iya, sudah pesimis. Pelajaran bahasa Jawa, enggak angel gitu. Kalau Puput pernah mencoba berkolaborasi atau mungkin Puput pernah wawancara atau sekedar berkolaborasi dengan guru bahasa yang lainnya? Ya itu pernah sih, Bu, bahasa Jawa seperti ini. Ya, anak-anak di rumah juga bahasanya bahasa campuran. Kebanyakan menggunakan bahasa Moko. Jadi nih, ya kalau di sekolah mereka susah untuk penggunaan ungguh-ungguh. Kalau dengan bahasa Indonesia sendiri atau mungkin yang bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, itu apakah anak sama saja atau mereka malah lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Jawa? Kadang ada anak yang malah lebih minat ke bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin dirasa anak itu gampang gitu ya Bu, karena sekarang juga di lingkungan ini untuk gimana ya, zaman sekarang ibu-ibu muda itu kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Pada umumnya Iya, karena perkembangan zaman. ada perkembangan zaman sehingga mereka merasa lebih update-nya Iya, menggunakan bahasa asing atau minimal bahasa Indonesia ya. Jadi ada keterkaitan mungkin dengan pendidikan di rumah, orang tua yang membiasakannya tidak menggunakan bahasa. Sehingga mereka mungkin bingung ya mengatur bahasanya mengatur kali pripun. Kadang anak itu membahasakan dirinya sendiri. Kula badhe kondur. Nah, itu janjane salah. Kula badhe kondur. Pulau Badik gundut tapi dibahasakan untuk dirinya Iya, sendiri. untuk dirinya sendiri. Lalu ke guru makso. Iya. Balik Kebalik ya. Berarti memang dari dasarnya saja mereka yang usia SMP ini sepertinya belum ada dasar untuk bahasa tata bahasanya kita ini. bahasanya masih kurang. Berarti memang ya dari mungkin dari nanti dari rumah mereka terbiasa di lingkungannya, di rumah juga tidak terbiasa dengan tata bahasa Jawa yang jadi bahasa Jawa itu kalau menjadi bahasa dasar bahasa Janjane kan bahasa ibu ya. oh iya bahasa Tapi ya itu kurangnya ya. Karena pengaruh mungkin juga orang tuanya gitu yang kurang. nggih, kadang orang tua juga kadang bingung. Kadang orang tua juga mbasake anake. Ini yang membuat saya tergelitik juga Bu. Sepertinya unik ya memang ini bahasa ibu tetapi kita sendiri Iya, jarang menggunakan. Kalau untuk di sekolah Puput untuk pengembangan ke sekolah dengan keterkait mungkin literasinya sudah ada kiat-kiat ya Bu? Untuk literasi bahasa Jawa itu sebenarnya ada, tapi sarana pendukungnya yang belum memadai seperti buku-buku cerita yang bahasa Jawa itu masih sedikit sekali dipakai. Saya kompleks ya Bu. Iya. Permasanya tidak mudah 1 atau 2 jam bisa langsung dihadapi. Iya. Memang perlu pelan-pelan. Saya berharap semoga pun tidak putus asa untuk memperjuangkan anak-anak. Iya. Terus semangat untuk berjuang. Kalau Puput pernah menghubungi kesiswaan misalnya untuk melakukan atau menuntaskan kegiatan di kesiswaan yang Untuk sama kesiswaan itu belum ya. Mungkin setelah ini ya itu bagaimana bisa gimana ya, bekerja sama dengan kesiswa untuk kelanjutnya biar bahasa Jawa itu lebih diminati.
rencananya Buwun ide apa yang pertama kali nanti untuk agar bisa kerjasama dengan kesiswaan, agar ada kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Jawa, satu saja Bu. Nah, mungkin ya Bu, setiap minggu itu 1 hari saja digunakan pokoknya 1 hari itu menggunakan bahasa Jawa. Entah itu dari guru, kesiswaan, nah itu siswa itu berbicaranya menggunakan bahasa Jawa. Mungkin hari apa dikhususkan bahasa Jawa. 1 hari 1 bahasa. Iya. Agar anak terbiasa. Oke. Jadi tidak selalu terbiasa dengan bahasa asing Oke. saja, karena mereka juga paham dengan bahasa Jawa. Baik Buwun, saya semakin menarik kalau mendengar cerita Buwun ini. Perjuangannya luar biasa untuk membiasakan anak bahasa Jawa. Tidak hanya permasalahan yang di karakter siswa, pembelajaran, tapi ternyata pembiasaan bahasa Jawa itu juga jadi masalah. Belum lagi yang sarana prasarana sekolah juga kurang. Iya, kurang. Kompleks ya ternyata. Kalau secara video-video Buwun pernah mengikuti YouTube atau sejenis platform lainnya yang menggunakan bahasa Jawa terus bisa dijadikan sumber belajar? Ya, sudah sih, tapi tidak sesering yang ya hanya kadang kalau ada waktu itu kadang nonton YouTube, oh bagaimana pembelajaran band menarik. Tapi ya di sini itu di gunung ya Bu, di desa. Jadinya ya anak itu ala angguran. Ternyata kompleks lagi masalah. Baik Buwun, kalau di antara permasalahan-permasalahan itu memang nanti kita sambil jalan perlu pengembangan itu, insya Allah saya siap untuk mendampingi Buwun. Kita sama-sama saya pun juga belajar dengan permasalahan yang ada seperti Buwun, ternyata lebih kompleks daripada yang saya hadapi. Itu saya juga bisa belajar, insya Allah kita sama-sama berbagi pengalaman, kita saling sharing bagaimana untuk menghadapi segala hambatan-hambatan kita dalam pembelajaran. Tidak lain kan juga ini untuk demi anak, juga tujuannya untuk membangun sekolah kita. Saya membacakan hasil pengamatan saya. Monggo. Baik, menurut hasil pengamatan saya, yang pertama kemarin aspek pengembangannya tentang sikap anak dalam minat menulis. Kalau di hasil observasi saya tadi memang sudah ada, hanya memang tadi karena anak pesimis, ternyata karena pesimis itu sehingga anak ada rasa takut-takut untuk menulis itu pasti ragu-ragu. Tapi setidaknya tadi dengan usahanya Buwun agar anak itu punya minat menulis itu sudah ada. Kemudian yang kedua tentang penerapan model pembelajaran PBL itu berdasarkan pengamatan saya sesuai dengan rancangan yang sudah dirancang oleh Buwun. Tadi saya juga sudah melihat Buwun telah secara jelas dan sangat sabar dalam memberikan instruksi kepada siswa yang bertanya ataupun siswa yang menghadapi kesulitan. Buwun tetap aktif berkolaborasi dengan siswa, mendampingi siswa seperti ini tanpa rasa marah ya Bu. Ya, karena kalau dengan marah itu anak juga malah semakin tidak mau untuk semakin kurang minatnya ya. Itu yang saya lihat di Buwun, sangat sabar sekali dalam memberikan instruksi, dan tadi juga Buwun aktif terus berkolaborasi dengan siswa agar saya lihat tadi itu usaha Buwun agar siswa itu semakin meningkat ya minatnya. Jadi ditanya tadi kan dia, terus kemudian Buwun mencoba lagi untuk berkolaborasi, tidak menyerah, ternyata ya pantang menyerah untuk meningkatkan. Harus. Kemudian yang ketiga itu tentang diferensiasi produk ya Buwun. Tadi saya lihat sekilas-sekilas di anak-anak tadi memang mereka diberikan gambar yang berbeda, sehingga mereka juga menghasilkan karya yang berbeda terkait teksnya itu dan menggunakan bahasa Jawa. Menggunakan bahasa Jawa juga. Dan di situ saya juga sudah melihat dengan bagus tadi Buwun, saya lihat tidak berdasarkan gaya belajar gitu, tapi berdasarkan tempat duduk sehingga terjadi keragaman. Dan ini memang ternyata di rancangannya memang Buwun menginginkan ada ragam karakteristik
siswa, sehingga ketika mereka berkolaborasi disatukan imajinasi mereka yang beragam sehingga menghasilkan karya tulisan yang beragam juga. Itu saya lihat sudah bagus sekali Bu. Menurut saya sudah tercapai walaupun dengan skala itu tadi luar biasa untuk Bu Bubun. Menurut Bu Bubun dengan hasil observasi saya tadi, bagaimana perasaan Bu Bubun dengan hasil pengamatan saya? Ya, mungkin ya itu kalau menurutnya ya sudah ya baru cukup ya. Terus cukup aja lah. Saya memohon kepada Bu Intan selalu membimbing saya guna ketercapaian pembelajaran yang saya inginkan itu supaya lebih maksimal lagi. Dan Bu Intan jangan menyerah untuk membimbing saya. Kita sama-sama saling kolaborasi ya Bu. Iya. Kita sama-sama saling belajar. Saya juga belum sempurna. Kita sama-sama saling berbagi pengalaman dengan pengalaman kan guru yang berharga untuk kita. Baik, saya rasa cukup Bu Bubun, kita bisa melakukan tindak lanjut yang seterusnya agar ada kolaborasi kita yang berkelanjutan. Rasanya kok percuma kalau kita hanya sampai di sini saja. Iya. Tanpa ada rencana tindak lanjut untuk pengembangan kita. Demikian Bu Bubun, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum Bu Bubun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bubun. Siang Bu Intan. Mohon izin waktunya sebentar Bu Bubun. Nggih. Saya mau meminta penilaian dari Bu Bubun selama saya proses ini bagaimana Bu? Oh, nggih. Selama dibina sama Bu Intan, ini perasaan saya ya senang. Karena selain saya mengetahui kekurangan-kekurangan saya, sehingga saya lebih bisa belajar lagi. Nggih. Untuk lebih meningkatkan perencanaan tindak lanjut, terus untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi dalam pembelajaran. Alhamdulillah kalau Bu juga merasa nyaman, saya juga tenang, saya juga terus menggali diri saya. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam coaching Bu Bubun, dalam membina Bu Bubun. Kita sama-sama sharing pengalaman ya Bu Bubun. Semoga Bu Bubun juga tidak merasa terintimidasi. Tidak. Dan Nggih, merasa saya malah senang karena dari itu saya tahu kekurangan-kekurangan saya lebih untuk bisa lebih memperbaiki diri lagi dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Bubun. Terima kasih atas 4 menit yang diberikan. Kita lanjut lagi dengan aktivitas berikutnya. Ya. Selamat siang Bu Bubun. Siang Bu Intan, terima kasih.